Stop. Siapa? Bapak tahu bunyi pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas? Oh, ya tahu dong. Bapak itu kan polisi. Sombong amat. Bunyinya apa, Pak? Bunyinya begini. Setiap pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Gitu. Tapi waktu itu saya pagi hari kok ditilang, Pak. Padahal kan itu pagi, bukan siang. Menyalakan lampu nggak? Enggak. Ya wah, ya ditilang lah. Kan pagi, Pak, bukan siang. Nah, ini siang hari itu dimana saat itu sudah terang begitu. Jadi siang hari itu termasuk ya pagi, siang, sampai sore. Kalau malam sudah diatur sendiri di pasal 107 ayat 1-nya. Begitu. Ya sudah, Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak. Stop, Pak. Stop. Apalagi, tanya apa lagi? Itu lampunya Bapak belum nyala, Pak. Bapak ini mau ke bengkel, mau nyervis lampu ini, nggak nyala memang sih. Lewat jalan raya nggak, Pak? Loh, iya, wong bengkelnya itu loh, jauhnya minta ampun. Ya tetap nggak boleh jalan, Pak, dengan alasan apapun. Lampunya kan belum nyala. Loh terus, Bapak kesananya pakai apa? Ya didorong, Pak, motornya. Dorong. Ingat, Pak, Bapak itu contoh masyarakat. Ya udahlah. Nah, ini parah nih. Tenang. Nyesel saya. Kenapa dulu anak saya kuliahkan di jurusan hukum? Ya ini, membuat saya sengsara ini. Kok geding aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu diberi nikmat oleh Allah, oleh Tuhan, yaitu nikmat sehat, nikmat iman. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Tetap sugestikan di diri Anda bahwa semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin nyaman, semakin hari saya semakin tenang, semakin hari saya semakin damai, semakin hari saya semakin rileks. Itu ya. Bosan lihat saya, tetapi saya tidak akan bosan memberikan motivasi pada Anda, karena saya tahu betapa sakit ini. Bagaimana saya tahu ya, saya paham apa yang Anda alami. Untuk Anda yang baru menemukan channel saya ini, alangkah baiknya Anda tonton 58 sensasi anxiety psikosomatik yang saya rasakan. Anda tonton itu ya, cari video itu. Jangan Anda inginnya langsung ada begitu, cari. Biar apa? Biar Anda lebih teliti lagi. Karena banyak yang menanyakan, apa Bapak merasakan ini, dan sebagainya. Apa Pak solusinya? Solusi dari kepala, pundak, lutut, kaki, semua sudah saya bahas. Anda jangan malas untuk mencari. Gitu. Nah, dari pembahasan ini, yaitu akan mengupas bahwa banyak yang bertanya sama saya, ya. Banyak yang komen, banyak yang inbox saya, itu pun kalau saya baca, karena saya buka Instagram itu paling hanya berapa menit begitu, habis itu sudah upload, sudah gitu. Ya, ikuti juga YouTube saya Bribka Suyono Komedi, dan TikTok saya yaitu Suyono Listrik. Semua itu tidak membahas psikosomatik, karena saya ingin yaitu meluapkan atau mengekspresikan bakat saya, yaitu ke dunia komedi gitu. Oke. Nah,
sakit ini itu ada obatnya atau tidak sih, psikosomatik itu, asam lambung itu. Nah, sekarang mulai dari asam lambung. Asam lambung itu ada obatnya atau tidak, Pak? Ya tentu ada. Ya, Tuhan menurunkan sakit pasti ada obatnya. Cuma Anda belum ketemu obatnya. Nah, ini sama Tuhan Anda itu bagaimana cara Anda untuk bisa menemukan obat itu? Tentunya ada dua ikhtiar, ikhtiar insani dan ilahi. Nah, sekarang dari asam lambung dulu ya. Asam lambung ini sebenarnya sakit yang tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah yaitu respon kita terhadap sensasi yang ditimbulkan. Dan dari dokter pun menyatakan bahwa asam lambung ini tidak bisa menyebabkan sebagai penyebab kematian. Begitu. Ini bukan mendahului takdir, tapi ini sudah melalui penelitian. Gitu. Nah, sekarang asam lambung. Memang asam lambung Anda mungkin sudah berobat kemana-mana dan belum menemukan kesembuhan. Anda sudah ganti dokter, minum obat, minum herbal dan sebagainya, belum juga yaitu menemukan kesembuhan. Nah, ini Anda dituntun ya, Anda ini sedang dituntun untuk menemukan cara Anda sendiri. Tentunya cara Anda itu harus melalui sebuah edukasi. Apa itu asam lambung? Selain dari edukasi, Anda juga bisa menyerap ilmu dari orang yang sudah sembuh. Walaupun mungkin cara mentor atau motivator mengungkapkan solusinya itu belum tentu cocok untuk Anda. Tetapi Anda nanti bisa dituntun yaitu untuk menemukan cara Anda tersendiri. Pasti ketemu itu. Jadi asam lambung itu Anda juga kalau memang sudah konsultasi ke dokter bahwa Anda ini alami asam lambung dan MAH, ya udah Anda rutin berobat. Tetapi jangan andalkan obat saja. Anda juga harus mengelola pikiran dan perasaan. Asam lambung itu merupakan sakit fisik ya. MAH itu sakit fisik. Tetapi MAH dan asam lambung ini ya, asam lambung itu bisa menjadi MAH kalau terus-menerus, yaitu ini dari dokter loh ya, ini dari sumber yang saya bisa dipercaya. Asam lambung kalau sering reflux ya atau naik, kalau terus-menerus itu memang akan bisa menjadi MAH atau luka lambung atau dispepsia fungsional juga. Dan tenggorokan ini bisa Anda tenggorokan terasa mengganjal kayak serak-serak, batuk-batuk sedikit. Nah, itu memang itu adalah yaitu gejalanya memang begitu. Jadi Anda nggak usah takut, gejalanya memang begitu, sadari gejalanya begitu. Nah, Anda boleh tiru cara saya, yaitu dengan rebusan kayu secang. Saya sudah ada video saya yang membahas tentang kayu secang, tetapi nanti akan saya taruh ya linknya di kolom komen. Nah, ini asam lambung. Anda minum obat juga mengelola pikiran. Anda juga harus jaga pola makan Anda. Ya, makan Anda kalau sering lapar, kalau lapar gemeteran, makan sedikit-sedikit ya. Ya, makan sedikit tapi sering begitu. Jangan langsung makan itu kenyang. Itu akan berpengaruh pada lambung Anda. Begitu ya. Itu cara saya. Jadi setelah saya tahu edukasinya, yaitu saya kalau asam lambung dulu itu ya saya makan sedikit tapi sering begitu. Nah, ini pantangan makanan ya. Nanti kalau saya ungkapkan ini loh pantangan makanannya, itu alangkah tidak etis karena mungkin juga makanan itu nggak cocok untuk saya tetapi cocok untuk Anda begitu. Yang penting Anda kurangi yang pedes-pedes ya, atau Anda tinggalkan sekali kalau asam lambung Anda dan MAH Anda itu masih mendominasi, ya udah tinggalkan saja dulu pedes-pedes itu, buah-buahan yang asem, yang serba asem, terus kopi itu Anda hindari, kalau bisa Anda berhenti merokok dulu gitu. Itu kalau bisa. Nah, untuk makanan yang lain bagaimana, Pak? Ini kalau pengalaman saya, makanan yang lain. Dulu saya memang pantangan selama kurang lebih 2 bulan. Semua makan saya rebus-rebus. Saya nggak berani makan daging. Saya ikan itu dipepes. Ya, itu 2 bulan. Tetapi apa yang terjadi? Saya pantang makanan itu juga nggak berpengaruh signifikan begitu. Masih juga saya merasakan yaitu nyeri, cenut-cenut, begah, mual dan sebagainya. Walaupun kadang itu merasa enak begitu. Nah, di sini perlu Anda
dibutuhkan yaitu kecerdasan Anda. Kalau Anda pantang makanan dan tidak pantang makanan, itu sama saja lambung ini bermasalah. Ya, sekarang Anda larinya ke pikiran. Jangan larut sensasi yang ada di lambung Anda. Gitu. Itu ya. Nah, ada obat yang bisa Anda konsumsi kalau Anda menderita asam lambung. Saya dulu minum obat dokter. Mana ya? Nah, ini omeprazole. Nah, ini saya masih ada bungkusnya ya. Saya minum obat ini, omeprazole, sebelum makan. Setengah jam sebelum makan saya minum ini dulu. Nah, karena mungkin saya juga begini ya. Kadang saya minum obat itu terasa enak, kadang juga enggak. Nah, ini perlu dibutuhkan yaitu Anda bisa meneliti, mengamati dari tubuh Anda. Oh, saya minum obat ini kok masih begini, kadang enak, kadang tidak, kenapa ya? Nah, itu pikiran Anda. Jadi, apa yang harus disembuhkan, Pak? Asam lambung atau kecemasan dulu? Nah, ini beda orang, beda pendapat. Kalau menurut saya, itu yang lebih dominan mana? Tetapi, kalau dari obat dokter ya, kalau dari dokter Andri yang pernah saya lihat, itu dua-duanya harus disembuhkan. Makanya, psikiater itu memberikan obat itu racikan, ada obat lambungnya juga, begitu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi betapa dahsyatnya pikiran kita, kecemasan kita, stres kita mempengaruhi pada sensasi lambung ini. Nah, itu ya. Jadi tetap ada obatnya. Obat itu bisa dari pikiran Anda, dari pola hidup Anda, dan bisa dari obat dokter atau herbal. Dua ikhtiar itu harus Anda lakukan, ikhtiar insani dan ilahi. Begitu ya. Ingat, ciri khas penyembuhan saya adalah istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, olah rasa, olahraga, olah nafas. ATM, amati, tiru, modifikasi, serta lakukan dua ikhtiar, yaitu ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Nah, sekarang psikosomatik, Pak. Apakah psikosomatik itu ada obatnya? Katanya, Pak. Katanya bla 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 bla, itu nggak ada obatnya. Oke, kalau Anda berpendapat gitu, atau Anda pernah mendengar itu. Psikosomatik itu tetap ada obatnya. Yang berperan besar di sini psikosomatik itu adalah dari kekuatan pikiran Anda. Kalau pikiran Anda bisa rileks, tenang, jauh dari pikiran-pikiran yang negatif, Anda tinggalkan dulu pikiran-pikiran Anda yang dulu sering was-was ya, yang Anda misalnya orangnya perfect, ya sudah, jangan menjadi orang yang perfect, begitu. Jadilah orang ya biasa saja, begitu. Memang ini tidak mudah. Sifat kita kalau sudah saya itu perfect, Pak, untuk menghilangkan ini susah ya. Makanya Anda latih gitu. Terus Anda yang suka terburu-buru, nah ini ayo latih, jadilah orang yang tenang, mutmainah ya, jadilah jiwa yang tenang, jangan keburu-buru begitu. Terus Anda yang egonya tinggi, sudah, ayo kurangi ego Anda, kurangi ego Anda. Terus Anda yang selalu berkompeten ingin menang dalam suatu hal, misalnya misalnya Anda suka badminton, sepak bola, Anda inginnya menang terus, ayo udah, jangan tinggal anggap olahraga itu adalah hiburan, kalah menang sudah biasa, begitu ya. Was-was yang dulu Anda punya, sekarang ayo mulai latih untuk Anda hilangkan itu, kurangi dulu, nanti bisa Anda hilangkan. Target pertama Anda adalah bisa mengendalikan dulu, mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Kalau Anda belum bisa mengendalikan pikiran dan perasaan Anda, ya sudah, Anda akan terbelenggu oleh jeratan psikosomatik itu terus-menerus. Jadi kekuatan pikiran ini, tentunya kekuatan pikiran yang positif, ini adalah salah satu pengobatan yang bisa menyembuhkan psikosomatik. Ya, kalau Anda masih minum obat dari psikiater, minum obat itu, tetapi jangan andalkan obat saja, karena obat itu hanya mengurangi gejalanya. Gitu. Tetap Anda lakukan ikhtiar dua-duanya. Kalau Anda tidak berobat, saya udah nggak mau berobat, ya oke. Sekarang obati sakit Anda dengan pikiran Anda. Selalu berpikir positif walaupun itu susah. Ya, itu. Jadi Anda itu harus tahu tentang sakit ini. Anxiety psikosomatik asam lambung. Tahu dulu. Setelah itu Anda pahami. Oh, saya udah paham.
selanjutnya Anda sadar, oh psikosomatik begini, asam lambung begini, gejala begini, sadar, jangan berontak. Terus setelah itu lakukan apa yang diajarkan oleh motivator, yang diajarkan oleh seorang psikolog, yang diajarkan oleh seorang psikiater. Saran-saran dari psikiater, psikolog Anda jalankan, Anda lakukan, ya itu. Anda jangan mengajarkan dulu, Anda jangan menjadi lilin dulu. Ya, lilin itu bisa menerangi tapi dia meleleh habis. Gitu. Jadi kalau sudah ada perubahan, Anda jangan menampung dulu keluhan-keluhan dari seseorang. Itu ya. Nah, jadi asam lambung dan psikosomatik ada obatnya. Obat itu bisa dari obat dokter, herbal dan sebagainya. Tetapi obat juga ada yang dari kekuatan pikiran kita. Jadi inti dari semua ini psikosomatik itu yang berperan dalam penyembuhan itu adalah pikiran Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Maka Anda harus sering, kalau muslim, istighfar, zikir, dengarkan sholawat atau Anda bersolawat, tetap mendekat sama Tuhan. Kalau Anda non muslim, silakan sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Ini baik muslim maupun non muslim wajib melakukan relaksasi, meditasi. Entah Anda mau menerima meditasi itu sesat Pak, begini-begini, terserah ya. Kalau menurut saya meditasi itu tidak sesat. Kalau Anda beranggapan ini sesat Pak, ini berasal dari agama lain dan sebagainya, bla 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 bla, silakan Anda tinggalkan. Tetapi saya melakukan meditasi itu tentunya tidak ngawur, gitu. Karena saya juga punya guru spiritual, gitu ya. Itu. Jadi Anda mulai pakai logika Anda, gitu ya. Jangan sedikit, wah ini nggak sesuai, ini nggak sesuai, ini. Jangan begitu ya. Yang penting Anda itu sudah sesuai akidah, Anda nggak neko-neko, sudah lakukan, jangan ragu, gitu. Itu ya, semangat. Ada obatnya. Siapa bilang nggak ada obatnya? Yang bilang nggak ada obatnya suruh menghadap saya. Kok geding aku. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.